Banyak sekali orang yang berpikiran bahwa demokrasi adalah sistem yang terbaik. Tetapi berdasarkan fakta yang ada, benarkah demikian? Sebelum melanjutkan, jangan lupa tekan tombol like untuk dapat membantu pertumbuhan channel ini. Dan juga tekan tombol subscribe serta bel notifikasi untuk selalu mendapat update video-video terbaru dari saya. Untuk memperoleh manfaat penuh dari video ini, Anda sangat dianjurkan untuk menonton video ini sampai selesai. Dan juga untuk mengecek kolom deskripsi dan menonton video-video lain dari channel ini. Seorang filsuf asal Yunani yang hidup beberapa ratus tahun sebelum Masehi dan merupakan salah satu figur paling penting dalam tradisi filosofis barat bernama Socrates. Ia memiliki sikap yang sangat pesimistik terhadap demokrasi. Socrates menganalogikan masyarakat dengan sebuah kapal yang hendak berlayar. Jika kamu menaiki sebuah kapal yang berlayar ke suatu tempat, siapa yang menurutmu lebih berhak menentukan yang layak untuk dijadikan kapten dari kapal tersebut? Siapa saja yang memiliki hak untuk menentukan, atau sekumpulan orang yang terdidik dan paham tentang pelayaran? Tentu saja sekumpulan orang yang terdidik inilah yang akan dapat memilih lebih tepat siapa kapten yang pantas untuk mengemudikan kapal tersebut. Socrates kemudian mengatakan, lalu mengapa semua orang yang dianggap cukup umur diperbolehkan untuk memilih dan menentukan siapa yang pantas menjadi pemimpin dari suatu negara? Maksud penting Socrates di sini adalah ia berusaha menjelaskan bahwa voting atau proses pemungutan suara adalah suatu proses yang membutuhkan keahlian, bukan intuisi acak semata. Seperti pada keahlian atau skill apapun itu, membutuhkan pengajaran secara sistematis. Memberikan hak kepada setiap penduduk suatu negara untuk dapat memilih tanpa mendapatkan pengajaran terlebih dahulu adalah merupakan suatu tindakan yang tidak bertanggung jawab. Socrates berpendapat bahwa hanya orang yang benar-benar paham dan memiliki pikiran yang mendalam dan rasional tentang politik dan kenegaraan, merekalah yang diperbolehkan untuk memilih pemimpin. Jangan samakan hak demokrasi intelektual dengan hak demokrasi dari lahir. Menurutnya, demokrasi akan memberikan hak yang sama untuk memilih pemimpin kepada semua orang. Dan ini bukanlah hal yang bijaksana. Socrates paham betul akan kemana ini mengarah, yaitu politikus demagog. Politik pencitraan yang penuh dengan hasutan. Para pemimpin akan menggunakan propaganda dan segala tipu muslihat demi tujuan memperoleh kekuasaan. Kebanyakan orang memiliki pandangan yang ambigu terhadap demokrasi. Tetapi mereka tidak paham bahwa demokrasi sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang menjadi penopang utamanya. Inilah mengapa menurut Socrates demokrasi tidak dapat berjalan. Saya akan berikan analogi kembali agar Anda dapat lebih paham. Misalnya Anda dihadapkan pada dua pilihan pilot. Anda harus memilihnya secara demokratis. Yang satu berkata, saya akan menerbangkan pesawat ini dengan SOP yang berlaku, dan saya akan mentaati semua peraturan yang telah ditetapkan, agar menjamin Anda semua sampai di tujuan dengan selamat. Tetapi pilot yang kedua memberi Anda janji manis. Ia berjanji akan memberikan Anda makanan yang paling enak, kursi pesawat yang paling nyaman, dibandingkan penerbangan lainnya jika Anda memilihnya. Sifat kecenderungan manusia adalah egosentris dan ingin segala hal yang bersifat gratifikasi instan. Para pemilih memilih berdasarkan emosi dan kurangnya pengetahuan mereka. Mereka tidak terdidik dan cenderung bersikap masa bodoh. Maka secara natural mereka akan memilih sosok yang paling pandai memainkan emosi mereka dengan cara apapun. Salah satunya adalah dengan menjual janji-janji palsu atau menebar ketakutan dan kemudian menawarkan solusinya. Coba Anda amati, mayoritas orang yang memiliki hak pilih bukanlah orang-orang yang tertarik dengan masalah-masalah politik. Ini mengakibatkan keputusan yang akan mereka ambil menjadi sangatlah terbatas, apalagi ditambah di era medsos. Dengan banyaknya bertebaran informasi yang tidak jelas kebenarannya, pikiran para pemilih ini menjadi semakin tidak lagi objektif. Demokrasi memungkinkan Anda memilih orang yang tidak tahu apa-apa tentang bagaimana cara menerbangkan pesawat dan menjadikannya sebagai seorang pilot. Masalah geopolitik, masalah sosial ekonomi, masalah pendidikan dan kesehatan, diplomasi antar negara, international trade, dan banyak masalah-masalah lainnya membutuhkan keahlian profesional. Membutuhkan pendidikan dan pengalaman belasan tahun bagi seseorang untuk dapat dengan handal menerbangkan pesawat. Apalagi untuk menjalankan sebuah negara yang memiliki penduduk ratusan juta nyawa. Tentunya hal ini membutuhkan keahlian dari sekumpulan orang yang dipilih oleh sekumpulan orang yang paham. Dan sekumpulan orang yang terpilih ini harus memiliki skill yang profesional di bidangnya masing-masing. Pada demokrasi modern, hal ini ditunjang dengan banyaknya birokrat yang tidak dipilih langsung oleh rakyat.
Tetapi para birokrat ini dipilih oleh politisi yang sedang memegang kekuasaan, di mana para birokrat ini memegang peran penting dalam hal administratif pembentukan aturan dan kebijakan yang akan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Hal ini sangat rentan digunakan untuk menunjang kepentingan pribadi sang pemimpin terpilih maupun kelompoknya. Kita bisa lihat China dengan pemerintahan Republik Sosialisnya. Mereka membebaskan 300 juta warganya dari kemiskinan. Sedangkan India dengan sistem demokrasinya memiliki 300 juta warganya dalam kemiskinan. Bukan berarti saya mengatakan bahwa China memiliki sistem pemerintahan yang sangat baik dan sempurna. Sistem pemerintahan diktator bukanlah solusinya. Tetapi tentunya mereka bisa menjadi negara besar seperti sekarang, bukanlah karena faktor keberuntungan semata. Ada kasus di mana demokrasi lebih buruk dibandingkan dengan diktatorship. Pemerintahan pada negara demokrasi dipilih setiap 5 tahun sekali, tetapi masalah yang dihadapi membutuhkan waktu 20 tahun atau bahkan lebih untuk dapat menyelesaikannya. Jadi ini jugalah yang menjadi pokok permasalahan dan sumber dari segala konflik kepentingan. Tidak ada yang mau benar-benar bertanggung jawab. Seperti yang kita lihat sekarang, sistem demokrasi di negara-negara besar. Mereka menggunakan media untuk menyebar kebohongan, propaganda. Mereka menakut-nakuti rakyatnya menggunakan uang, menggunakan isu-isu sara untuk mencapai tujuan pribadi dan kelompoknya semata. Demokrasi menggunakan berita-berita bohong dan berita palsu, menggunakan ketakutan yang disebar melalui media, semua demi kekuasaan dan kontrol. Noam Chomsky pernah mengatakan, propaganda pada demokrasi adalah seperti pentungan pada negara totalitarian. Pemahaman umum bahwa demokrasi adalah sama dengan kebebasan adalah tidak benar. Dalam demokrasi, setiap orang memiliki hak untuk memilih. Menuruti kemauan mayoritas dapat memiliki kesamaan dengan penguasa tirani dalam hal antitesis terhadap kebebasan. Bertrand de Jouvenel mengatakan, dianggap sebagai fondasi dari kebebasan, demokrasi modern membuka jalan untuk tirani. Dilahirkan dengan tujuan sebagai benteng dari kekuasaan mutlak, tapi berakhir dengan membuat tersedianya kekuasaan mutlak dengan tanah terbaik yang tersebar di lahan sosial. Ancaman di mana mayoritas melalui pemilihan suara dapat memaksa minoritas untuk memilih atau diberi suatu perlakuan yang tidak sesuai dengan kehendaknya adalah disebut tyranny of the majority atau tirani oleh mayoritas. Dengan adanya suara dari dalam tanda kutip mayoritas yang cukup besar, dapat merubah hak asasi manusia bagi kelompok yang lebih kecil yang berada di dalam sistem tersebut. Thomas Jefferson pernah mengatakan, demokrasi tidaklah lebih dari aturan preman, di mana 51% orang dapat merampas hak dari 49% orang lainnya. Seperti yang juga dikatakan oleh Benjamin Franklin, demokrasi adalah voting yang dilakukan oleh 2 ekor serigala dan 1 domba untuk memilih apa makan siang mereka. Alexis de Tocqueville mengatakan perihal demokrasi di Amerika, kekuasaan mutlak pemerintah memiliki perpanjangan tangannya pada seluruh masyarakat, mencakupi seluruh permukaan masyarakat dengan jaringan kecil, rumit, dan dengan peraturan yang seragam, di mana pemikiran murni dan jiwa yang kuat tidak dapat menembus ke dalamnya. Ia tidak memutuskan semangat, tapi melembekkannya, membelokkannya, menyimpangkannya. Ia jarang memaksa dengan kekuatan, tapi secara konstan menentang segala perbuatanmu. Ia menghalangi, menekan, melemahkan, memadamkan, membuatmu bingung, dan akhirnya membuat seluruh negara menjadi tidak lebih dari sekumpulan hewan ternak pekerja yang penurut, di mana pemerintah adalah gembalanya. Segala bentuk institusi sosial dan asosiasi yang tidak terkait dengan pemerintah, seperti perkumpulan agama, berbagai macam komunitas sosial, institusi pendidikan, dan juga organisasi masyarakat, sampai yang paling mendasar yaitu kumpulan keluarga, merupakan suatu pagar penghalang yang membatasi cakupan kekuatan pemerintah atas masyarakat. Dengan menghancurkan bentuk institusi sosial non-pemerintah semacam ini, akan mengarah pada pemerintah terpusat dan totalitarianisme. Robert Nisbet dalam bukunya The Quest for Community mengatakan, bukanlah pemusnahan secara individual yang diinginkan oleh penguasa totalitarian. Yang mereka inginkan adalah pemusnahan segala bentuk institusi sosial non-pemerintahan, di mana keberadaannya dengan sendirinya merupakan penghalang terbentuknya komunitas politik yang absolut. Objek utama dari pemerintahan totalitarian adalah penghancuran tanpa henti terhadap segala asosiasi otonom.
untuk menghancurkan atau mengurangi realitas ruang lingkup masyarakat sampai yang terkecil, menghapus dan membatasi ruang lingkup individual yang terbiasa dengan adanya alternatif, untuk menghancurkan dalam waktu yang sesuai akar dari niat untuk melawan despotisme atau kezaliman dalam skala yang besar. Jika di Soviet Rusia dan Nazi Jerman, pemusnahan institusi non-pemerintah dilakukan dengan cepat dan dengan banyak kekerasan, proses yang sama juga terjadi pada demokrasi modern, walaupun dilakukan dengan lebih perlahan dan dengan lebih sedikit kekerasan. Negara-negara demokrasi lebih banyak menggunakan propaganda dibandingkan dengan menggunakan kekerasan, di mana efektivitas penyebaran propaganda meningkat secara signifikan seiring dengan berkembangnya kemajuan teknologi. Saya ulangi kembali, Noam Chomsky mengatakan, propaganda pada demokrasi adalah seperti pentungan pada negara totalitarian. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah bahaya dari sentralisasi kekuasaan tidak berbeda, hanya karena masalah kecepatannya saja. Alexander Solzhenitsyn dalam bukunya Gulag Archipelago mengatakan, kekuatan yang tidak terbatas di tangan sejumlah orang akan selalu berakhir pada kekejaman. Dengan semakin besarnya kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah, semakin besar juga kemungkinannya bahwa kekuasaan ini akan disalahgunakan. Lord Acton mengatakan, kekuasaan cenderung korup, dan kekuasaan yang mutlak korup secara absolut. Masyarakat di mana pemerintahnya mengontrol hampir seluruh aspek kehidupan masyarakatnya adalah masyarakat yang rentan akan kehancuran. Seperti yang dikatakan James Kalb dalam bukunya berjudul The Tyranny of Liberalism. Saat tatanan sosial bergantung penuh pada administratif pemerintahan, dan saat pemerintahan tersebut dalam kondisi korup yang parah, segala kemungkinan buruk dapat terjadi.